Pemirsa, arus mudik dan balik 2024 bukan hanya harus mengantisipasi kemacetan, tapi juga cuaca ekstrim. BMKG dan BNPB memperingatkan cuaca ekstrim dan potensi bencana akan terjadi hingga 11 April mendatang. Sejauh mana mitigasi yang dilakukan pemerintah? Selengkapnya dalam Top Review. Musim mudik telah tiba. Lebih dari 190 juta orang akan menjalani ritual mudik tahunan ini, baik para pemudik dari Jabodetabek menuju ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur, maupun para pemudik dari luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. 5 hari menjelang Lebaran, sejumlah jalur mudik darat mulai dipadati ribuan kendaraan pemudik, seperti Jalan Tol Cipali, Jalan Tol Cikampek Utama, maupun di sejumlah jalur arteri Pantura, baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan sepeda motor. Termasuk di jalur mudik laut, yakni penyeberangan Merak ke Bakahuni, mendekati puncak arus mudik, ribuan pemudik nampak membanjiri pelabuhan. Berbeda dengan arus mudik tahun lalu, musim tahun ini dibarengi dengan ancaman cuaca buruk atau cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah, baik darat, laut maupun udara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan potensi terjadinya cuaca ekstrim berupa hujan lebat dan angin kencang selama arus mudik Idul Fitri 2024. Cuaca ekstrim diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa, Bali, dan sekitarnya. Ada update, kami prediksi hingga tanggal 11 April, tidak hanya 9 ya, jadi lebih panjang lagi. Lebih panjang, nah, oke. Cuaca ekstrim itu terutama dipengaruhi munculnya bibit siklon 96S di sekitar wilayah Nusa Tenggara Timur dan dapat memberikan dampak langsung ataupun tidak langsung berupa yang pertama dampaknya itu hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga dapat berpotensi angin kencang di sekitar Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan berpotensi menimbulkan gelombang tinggi hingga ketinggian 2,5 meter di sekitar Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat, kemudian Samudra Hindia Selatan NTT, dan juga di Selat Sumba bagian barat perairan selatan Pulau Sumba, dan perairan selatan Kupang hingga Pulau Rote, serta di Laut Sawu bagian selatan. Namun selain pengaruh bibit siklon, juga adanya pengaruh kumpulan awan arak-arakan awan hujan yang berasal dari Samudra Hindia di sebelah timur Afrika yang memasuki wilayah Indonesia, dan juga adanya gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby. Ini juga menimbulkan potensi hujan lebat di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena cuaca ekstrim di mudik tahun ini harus benar-benar diantisipasi oleh para pemudik agar perjalanan mudik bisa lebih nyaman dan selamat sampai tujuan. Insiden longsor di Jalan Tol Bojimi menjadi bukti nyata bahwa cuaca ekstrim harus benar-benar diwaspadai. Longsor yang disebabkan oleh tingginya curah hujan tersebut mengakibatkan 2 mobil pemudik terdampak, bahkan 1 mobil diantaranya tertimbun longsor. Cuaca buruk juga menyebabkan sejumlah ruas jalan antar provinsi dan antar kabupaten di Provinsi Bengkulu putus akibat terjangan longsor dan pohon tumbang. Akibat peristiwa ini, jalur mudik di 2 poros jalan penghubung Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara terganggu, bahkan lumpuh.
Cuaca ekstrim juga terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung yang merupakan jalur utama penyeberangan para pemudik dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Video amatir warga merekam terjadinya hujan deras disertai angin kencang di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Selain hujan deras, suasana gelombang laut pun tinggi sehingga mengganggu proses bongkar muat kapal di dermaga. Antisipasi dan deteksi dini terjadinya kecelakaan mudik akibat cuaca buruk memang harus dilakukan para pemudik apapun pilihan angkutan mudiknya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahkan siap melakukan rekayasa cuaca melalui teknologi modifikasi cuaca agar tidak mengganggu arus mudik dan arus balik Lebaran 2024. Pemerintah melalui BMKG bekerjasama dengan BNPB siap untuk melakukan rekayasa cuaca melalui teknologi modifikasi cuaca agar kegiatan mudik ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya sinyal-sinyal keekstreman cuaca ini kita pantau dari menit ke menit, jam ke jam, sehingga diharapkan tidak terjadi kondisi yang tidak diinginkan ketika potensi cuaca itu terjadi dan kita tidak melakukan upaya untuk pencegahannya. Demikian, terima kasih. Mitigasi bencana di jalur mudik sudah dilakukan oleh pemerintah melalui layanan transportasi massal di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan. Salah satunya adalah PT KAI yang jauh-jauh hari telah melakukan mitigasi di sejumlah titik rawan bencana. Selain mengenali resiko dan perencanaan penanggulangan bencana, PT KAI juga menyiagakan personel ekstra selama 24 jam di titik-titik rawan banjir dan longsor, bahkan di titik-titik rawan jalan amblas. Mitigasi terutama daerah-daerah rawan ya. Jadi daerah-daerah rawan bencana itu ada yang namanya longsor, kemudian ambles. Kalau longsor itu tanah turun dari atas ke bawah, itu longsor. Kalau ambles itu adalah tanah yang berada di tubuh ban, di bawah tubuh ban rel itu turun ke bawah, itu amblas. Ada lagi yang banjir. Nah, kita memang sudah memitigasi beberapa titik longsor yang memang perlu perhatian. Maka kami di masa angkutan lebaran ini menambah tenaga ekstra yang namanya penjaga daerah rawan ya. Ada puluhan titik yang kami mitigasi. Pemantauan khusus ya. Artinya daerah-daerah rawan yang kemungkinan ada kejadian banjir. Jadi di Semarang ini ada 24 daerah pantauan khusus, di mana sebagian besar itu rawan banjir. Di situ kita tempatkan petugas khusus pemantau daerah tersebut selama 24 jam. Tidak hanya dari stakeholder penyedia layanan angkutan mudik, mitigasi bencana di jalur mudik dan lokasi rawan bencana lainnya juga dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyikapi prediksi cuaca buruk yang terjadi. BNPB mengingatkan para pemudik untuk memanfaatkan aplikasi Inaris yang menampilkan potensi bencana sekaligus saran untuk mitigasi. Aplikasi tersebut dapat menampilkan pantauan indeks resiko bencana sehingga bisa dipahami secara langsung oleh pengguna dan segera memutuskan langkah mitigasi yang tepat, baik di saat perjalanan mudik dan saat berwisata selama Lebaran. Peta ini bisa di-download. Di sisi lain juga Bapak Ibu yang ingin mengetahui bahwa daerah yang dikunjungin itu apakah aman bencana atau bagaimana risikonya atau seberapa tinggi risikonya, itu bisa download Inaris. Di situ ada cara downloadnya, bisa Bapak Ibu cermati untuk mendownload, karena ini selain untuk mengetahui ancaman di tempat yang kita datangi, juga bisa ada petunjuk atau rekomendasi bagaimana cara melindungi diri dan keluarga, kemana evakuasinya. Nah, itu di situ ada di Inaris. Tidak ada pilihan lain bagi para pemudik selain hanya bersiap diri dan melakukan antisipasi selama perjalanan mudik. Tentu patut diacungi jempol, semua skema dan skenario telah ditempuh pemerintah untuk satu tujuan, yakni mewujudkan mudik yang aman dan nyaman di tengah tingginya lonjakan jumlah pemudik tahun ini. Dengan demikian, tagline mudik ceria penuh makna bisa benar-benar berarti, bukan hanya slogan basa-basi. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.